Industri bahan bakar Indonesia jadi sorotan setelah Kejaksaan Agung menemukan kasus korupsi pengelolaan minyak. Penemuan ini memicu kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan pemerintah. Banyak yang bertanya-tanya tentang dampak jangka panjang dari skandal ini terhadap industri energi nasional. Ini bikin banyak orang khawatir dan berspekulasi tentang kemungkinan bahan bakar oplosan, terutama di SPBU Pertamina. Pertamina, sebagai salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, kini berada di bawah pengawasan ketat. Masyarakat mulai mempertanyakan kualitas bahan bakar yang mereka gunakan sehari-hari. Masalah ini cepat menyebar dan bikin Menteri BUMN, Erick Thohir, harus angkat bicara. Dalam konferensi pers, Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyelidikan ini untuk memulihkan kepercayaan publik. Situasinya serius, kepercayaan publik dipertaruhkan. Banyak warga yang merasa cemas dan marah atas kemungkinan adanya bahan bakar oplosan yang bisa merusak kendaraan mereka. Diskusi tentang skandal ini menjadi topik hangat di berbagai tempat, mulai dari kafe hingga media sosial. Kalau tuduhan ini terbukti, dampaknya bisa luas, baik buat sektor energi maupun ekonomi Indonesia. Industri minyak dan gas yang menjadi tulang punggung ekonomi bisa terguncang. Penurunan kepercayaan investor juga bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Penyelidikan yang cepat dan transparan sangat penting. Pemerintah dan pihak berwenang harus bekerja sama untuk memastikan bahwa semua pelaku yang terlibat dalam skandal ini diadili. Hanya dengan cara ini, kepercayaan publik bisa dipulihkan dan industri energi bisa kembali stabil. Inti masalahnya ada di perbedaan dua hal, blending dan oplosan. Blending dan oplosan seringkali disalahartikan sebagai hal yang sama, padahal keduanya sangat berbeda. Blending, seperti yang dijelaskan Erick Thohir, adalah prosedur standar di industri minyak dan gas. Ini adalah proses yang sangat terkontrol dan diatur dengan ketat. Prosesnya mencampur beberapa komponen bahan bakar dengan teliti untuk mencapai standar kualitas tertentu dan meningkatkan performa. Setiap langkah dalam proses ini diawasi oleh para ahli untuk memastikan bahwa bahan bakar yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Sebaliknya, oplosan itu tindakan ilegal yang disengaja. Ini adalah praktik yang dilakukan tanpa pengawasan dan seringkali melibatkan penambahan zat yang tidak sesuai standar. Ini berarti menambahkan zat berbahaya atau yang kualitasnya rendah ke bahan bakar, cuma demi keuntungan, dan berisiko merusak mesin dan lingkungan. Oplosan tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan jangka panjang pada infrastruktur dan lingkungan. Penting bagi kita untuk memahami perbedaan ini agar dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung praktik yang aman dan legal dalam industri bahan bakar. Karena kekhawatiran makin besar, Erick Thohir diskusi larut malam dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Thohir tidak mengiyakan atau membantah adanya oplosan bahan bakar, tapi menekankan komitmen pemerintah untuk menyelidiki tuntas. Dia mengakui seriusnya tuduhan ini dan berjanji akan bertindak tegas kalau ada kesalahan. Tanggapannya yang terukur bertujuan menenangkan publik sekaligus memastikan penyelidikan berjalan tanpa tekanan. Erick Thohir menegaskan pentingnya membedakan proses peningkatan kualitas bahan bakar yang sah dan aktivitas ilegal yang didorong oleh keserakahan. Dia mengulangi, blending penting untuk memastikan bahan bakar memenuhi standar dan memberikan performa optimal. Kalau dilakukan dengan bertanggung jawab dan etis, praktik ini menguntungkan konsumen dan lingkungan. Sebaliknya, oplosan mengabaikan keselamatan publik dan merusak rantai pasokan bahan bakar. Bagian 5, bahaya spekulasi. Utamakan rasionalitas, bukan emosi. Di tengah kekhawatiran publik, Erick Thohir meminta semua pihak untuk tenang dan rasional. Dia menekankan pentingnya menghindari tuduhan emosional dan spekulasi tak berdasar, karena bisa mengganggu penyelidikan dan bikin panik. Dia menganjurkan pendekatan yang rasional dan terukur, agar pihak berwenang bisa menyelidiki secara menyeluruh dan adil. Kebenaran, tegasnya, akan terungkap melalui proses berdasarkan bukti dan kehati-hatian. Bagian 6. Jaminan Pertamina, menjaga kualitas bahan bakar. Pertamina membantah keras tuduhan oplosan.
Mereka menyatakan bahan bakarnya, termasuk Pertamax, memenuhi standar kualitas ketat dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas. Pertamina berkomitmen pada transparansi dan akuntabilitas, dan menganggap penyelidikan ini sebagai kesempatan membuktikan integritas operasinya. Mereka memastikan ada langkah-langkah kontrol kualitas rutin untuk menjaga mutu bahan bakarnya. Bagian 7. Lanskap kepemilikan. Memahami peran Pertamina dan swasta. Erick Thohir menjelaskan struktur kepemilikan SPBU di Indonesia. Banyak SPBU dimiliki oleh UMKM dan swasta. Meskipun Pertamina dominan, penting untuk mengakui peran pihak lain. Penjelasan ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang rantai pasokan bahan bakar dan meluruskan kesalahpahaman bahwa Pertamina bertanggung jawab atas kualitas bahan bakar di semua SPBU. Bagian 8. Penyelidikan mengungkap kebenaran di balik tuduhan. Kejaksaan Agung yang bertugas menyelidiki kasus korupsi ini memulai penyelidikan komprehensif untuk memastikan kebenaran klaim oplosan bahan bakar. Tugas mereka mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan memeriksa semua dokumen terkait. Penyelidikan ini bertujuan menentukan apakah ada aktivitas ilegal terkait oplosan bahan bakar, dan jika ada, mengidentifikasi pelakunya dan meminta pertanggungjawaban. Bagian 9. Menuju transparansi dan kepercayaan. Menjaga pasokan bahan bakar Indonesia. Masalah bahan bakar oplosan ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas di sektor energi. Di tengah meningkatnya permintaan energi, menjaga kualitas bahan bakar menjadi prioritas utama. Pertamina, sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, terus berupaya memastikan bahwa setiap tetes bahan bakar yang sampai ke konsumen memenuhi standar tertinggi. Seiring berjalannya penyelidikan, jelas bahwa memulihkan kepercayaan publik membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah tegas untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi. Badan pengatur bekerja sama dengan pelaku industri untuk memastikan bahwa setiap proses, mulai dari produksi hingga distribusi, diawasi dengan ketat. Pemerintah, badan pengatur, pelaku industri, dan konsumen punya peran dalam memastikan integritas pasokan bahan bakar Indonesia. Komunikasi terbuka, kontrol kualitas yang ketat, dan komitmen teguh pada perilaku etis sangat penting untuk melindungi kepentingan industri dan masyarakat. Konsumen juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas bahan bakar. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melaporkan setiap ketidaksesuaian, konsumen membantu menciptakan sistem yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Dan akhirnya, kolaborasi antara semua pihak ini akan memastikan bahwa pasokan bahan bakar Indonesia tetap aman, berkualitas, dan dapat diandalkan untuk masa depan. Dengan komitmen bersama, kita dapat menghadapi tantangan ini dan membangun kepercayaan yang lebih kuat di sektor energi.